Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Setiap manusia tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya kan membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama, dede. Kesini aja berbagi cerita. Kesini aja rumah mama, dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari dekat, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Selamat pagi ibu-ibu jamaah yang sudah hadir di sini. Alhamdulillah pagi ini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Pagi Mas Bedu. Pagi, Pe. Duh, lagi agak kesel tadi nih, Pe. Iya, kelihatan sih dari tadi. Emang ada apa sih Mas Bedu? Gimana ya? Ini nggak bisa dimaafkan, Pe. Ini tuh Apa? Ada yang nyelip. ini kesel banget dia. Harusnya dia tuh ganti rugi nggak sebesar itu. Nggak cuma segitu maksudnya. Karena kerusakannya parah. Mobil maksudnya Iya, kenapa mobilnya diserempet orang gitu. diserempet. Tapi dia cuma ganti rugi nggak sesuai dengan kerugian atau kerusakan pada mobil bedu. Ya siapa tahu memang Ah, ini nggak bisa dimaafkan, nggak bisa misalnya. siapa tahu memang itu Mas Bedu uangnya cuma segitu kemampuannya. Ya bisa aja tapi ya. Ngomong apa sih? Maafkan dong kalau aku ngomong nggak jelas. Aku maafkan Mas. Iya, tapi bayangkan Bu, Ibu kalau mobilnya ditabrak, Ibu. Teman-teman abang mobil tabrak. Set, lihat, nuntut ganti rugi nggak? Nuntut. Ya sesuai nggak? Sesuai. Kalau diganti nggak sesuai, marah nggak? Marah. Ya kita jadi manusia harus saling memaafkan. Ngapain sih Assalamualaikum jadi warahmatullahi manusia bedu? wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapain sih? Nggak tahu mau pagi-pagi udah marah-marah aja. Oh, kenapa? Cek kararoneng. Kararon. Karena noding. Kararoneng, apalagi yang ini, dalamannya kayak gordeng. Ada panik-paniknya. Udah mangga, Cek. Kunaon sih tadi pagi-pagi rarame? Karone. Ini Mas Bedu pagi-pagi udah marah-marah jadi mobilnya habis diserempet orang. Orang itu mau bertanggung jawab mah. Cuman dia tidak 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 bisa sesuai, ganti rugi tidak sesuai. Akhirnya Bedu marah. Tidak memaafkan apa yang dia lakukan pada Bedu. Padahal kita harus Bawa memaafkan. mobilnya ke bengkel. Tukang bengkel bilang, perbaikan sekian. Lu minta kuenasi sama dia yang badan begitu. Hahaha. Kenapa itu tidak aku lakukan ya, Ma? Karena otaknya nggak di atas. Pakai nafsu. Iya, Padahal soalnya kita Bang bilang. sehat. Allah batila. Kita nggak bisa nentuin karena bukan tukang bengkel. Iya, iya. Bawa tuh mobil ke bengkel, orangnya aja Bareng-bareng. Iya, iya. ambil STNK-nya. Tapi Ayo. seperti yang teman-teman Bawi bilang atau Ipa tadi bilang mah, jangan-jangan kemampuannya cuma sekian kali, dia nggak mampu membayar kerusakan sesuai dengan Jadi harga setengahnya kerusakan. aja gitu. Nah, ngomong-ngomong begitu, Mama pernah. Mama mau siaran ke band radio. Ya. Padahal mah di dekat UT tuh nggak begitu, nggak. Cabe nih. Pondok cabe. Jalan agak rusak. Iya, Ma. Cek, ngapain mobil gue ditabrak dari belakang? Waduh. Turun lagi mah. Turun. Maaf ibu, saya ini orang miskin. Jadi dia bawa ini, rupanya bawa furnitur, kursi sama lemari. Ditanyain SIM aja nggak punya. Saya orang nggak punya.
Saya segala macam. Gue mana tega. Udah, ya Allah, mudah-mudahan dijadikan dia orang kaya. Udah selesai. Amin ya Allah. Gue masih bisa ke bengkel. Masya Allah. Beneran. Ya Dan mobil gue Kayak baru. Mama Mas Berarti Bedu. Bedu harus memaafkan. ya. Memaafkan. Maafkanlah kalau memang itu yang terjadi. Kan yang namanya orang susah ngedipnya juga beda. Iya bener mah ya. Dia jadi sopir, dia kerja di furnitur, dia bilang, nah emang lagi ini SIM aja nggak punya. Bayangkan. Kita mau marah bagaimana? Dia bilang emaknya sakit. Emang kita tahu dari mukanya juga orang susah dia. Gimana kita maksa juga? Iya bener ya. Iya kan? Oh, gimana lagi? Udah, Mak. Alhamdulillah kita bersyukur emang musibah kita masih bisa ke bengkel. Udah, biar Tapi nggak juga capek. ada balasannya gitu ya. Oke. Oke kalau gitu kita bahas tentang memaafkan ya. Ya, keutamaan Keutamaan memaafkan. memaafkan. Ya. Boleh, Mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Memaafkan. Oh, keutamaan. Keutamaan Memaafkan. Kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun yang sempurna. Ketika Allah menciptakan malaikat, Allah ciptakan kita manusia sengaja oleh Allah. Manusia tempatnya salah, tempatnya lupa. Kenapa? Karena Allah sangat menyukai rintihan seorang hamba di malam hari. Bagi yang berdosa di siang hari, Allah menyukai rintihan seorang hamba di siang hari bagi yang berdosa di malam hari. Makanya kalau seandainya manusia tidak berbuat salah, Allah akan hilangkan semua manusia, diganti dengan makhluk yang akan melakukan kesalahan. Kenapa? Karena kalau kita berbuat salah, kemudian minta maaf. Coba. Minta maaf dalam Islam bukan hanya diperintahkan pada hari raya. Tapi kenapa pada hari raya kalau kita minta maaf lebih sedih? Iya apa iya? Iya, Mah. Iya mah. Karena permohonan dan pemberian maaf pada hari raya keluar dari hati yang bersih. Setelah sebulan suntuk kita berpuasa di siang hari, tarawih di malam hari, tahajud dari hati bersih. Artinya yang namanya maaf, memaafkan harus keluar dari hati yang bersih. Rasul bersabda, "Mamin muslamain yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayatafaraqo." Kalau dua orang muslim bertemu lalu saling berjabatan tangan, ketika mereka berjabatan tangan, niat di hati mereka masing-masing ingin meminta sekaligus memberikan maaf, maka dosa keduanya diampuni oleh Allah sebelum keduanya berpisah. Betapa cepat ampunan yang Allah berikan kepada orang yang ketiga berjabatan tangan, mereka mau niat meminta sekaligus memberikan maaf. Dan Anda jangan lupa bahwa orang yang namanya memberikan maaf, kenapa lebih utama? Tandanya orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Ali Imran 133. Segera kamu raih ampunan Allah. Segera kamu raih surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan buat orang takwa. Mana tanda orang takwa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit, mengendalikan hawa nafsu, memaafkan kesalahan orang, berbuat baik kepada orang yang sudah dimaafkan. Nah, orang yang mau memaafkan orang lain artinya bisa mengendalikan hawa nafsu. Rasul bersabda, kalau ada orang disakiti oleh orang lain, ada kesempatan untuk membalasnya, tapi dia tidak melakukannya, maka orang tadi mendapatkan pahala yang berlimpah ruah. Inilah keutamaan orang yang memberikan maaf. Oleh Allah dikatakan wal kadhiminal ghaidh, kendalikan hawa nafsu. Karena yang namanya orang marah didorong oleh hawa nafsu. Ya. Inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu sudah mengajak manusia berbuat jahat, kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi orang yang memiliki hawa nafsu ketika datang amarah itu orang takwa. Dan ini berat. Coba, ada orang ngata-ngatain kita, maki-maki kita, padahal kita tidak salah. Disalahkan, ditunjuk-tunjuk sampai rasanya sedih banget kita. Kalau kita melawan dia terlampiaskan, tapi sama gilanya. Tapi kalau kita tahan emosi kita, di situ pahala yang Allah berikan sangat banyak. Makanya orang yang kuat bukan orang yang bisa membanting lawannya, tapi orang kuat orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Rasulullah SAW bersabda, pulang perang Badar, baru saja kita perang.
Tapi jangan lupa masih menghadapi musuh yang lebih besar. Apa itu? Nafsu yang terdapat dalam diri kita. Musuh mah ketahuan. Tuh, seragamnya anu, pedangnya begini, dan seterusnya. Kodenya ini, tandanya. Tapi nafsu terdapat dalam diri kita. Berat melawannya. Makanya, wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Memaafkan kesalahan orang, berbuat baik kepada orang yang sudah dimaafkan. Saya ambil contoh. Husain bin Abi Thalib, Husain bin Ali bin Abi Thalib, dia ini wudhu. Dituangkan oleh budaknya. Dulu kan belum ada ledang. Wudhunya itu pakai barangkali tempat teko yang tanah. Oh iya, kayak kendi. Ya, kayak kendi begitu. Begitu kan, dia wudhu. Belum selesai wudhu, berak jatuh, pecah. Nah, Husain ini marah. Belum marah, baru begini doang. Kan tandanya udah marah, mau marah. Dia pintar ini budak. Allah berfirman, wal kadhiminal ghaidh, turun deh. Matanya yang hampir melotot jadi enggak. Dikendalikan sama nafsu. Budak tadi pintar, Allah pun berfirman, wal 'afina 'anil nas. Lalu Husain bin Ali bin Abi Thalib mengatakan, aku maafkan kesalahan kalian. Budaknya pintar, dia bilang lagi, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang berbuat baik. Dia seorang cucu Rasul, imannya mantap dan kuat. Lalu dia bilang, sekarang aku berbuat baik kepada kamu. Saat ini aku merdekakan. Setulus itulah cucunya Rasul. Makanya kita jangan suka dendam sama orang. Yang dendam sama orang turunan iblis. Diperintahkan oleh Allah kepada semua malaikat. Fasjudu li Adam, fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Hei malaikat, sujud kepada Adam. Semua sujud kecuali iblis. Kata Allah, lis ngapain nggak sujud? Ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Kenapa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan olehmu ya Allah dari api, sementara Adam itu adalah dari tanah. Artinya kalau ada manusia merasa punya kelebihan daripada orang lain, lebih cantik, lebih kaya, lebih pintar, lebih hebat, dan seterusnya, dia saudaranya setan. Tidak memaafkan orang, nggak layak memaafin dia. Siapa dia? Cuman pembokat. Gue dong embos. Embos. Ngapain maafin dia? Gue atasan, lu kan bawahan. Mau atasan, mau bawahan, mau embos, mau pembantu, mau sopir, tetap aja di hadapan Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Makanya orang yang bisa memaafkan orang lain itu orang yang lebih utama di hadapan Allah. Tapi tidak cukup hanya memaafkan, Pakpu waspahu, maafkan kesalahan orang, lapangkan dada kalian. Kenapa kita kadang-kadang orang salah dimaafkan tapi masih ngeganjel? Udah gua maafin, cuma sekarang mah nggak bakal ketemu dia, gua ogah. Artinya ngeganjel. Ada yang begitu? Ngeganjel, masih yang ada salah. rasa. Makanya kata Allah yang dibenarkan oleh Allah, Pakpu waspahu, maafkan kesalahan orang lalu berlapang dada. Udah gue maafin, cuman belum bisa gue lupain lah. Nah itu dia. Munafik. Setelah ini kita kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di rumah Mama, Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi di rumah Mama, Dede. Nah, Ma, untuk meminta maaf itu kan sebenarnya agak berat ya, Ma. Tapi lebih berat lagi memaafkan. Waktu itu pernah Iva minta maaf sama seseorang. Tapi menurut Iva, dia salah, Iva juga salah gitu. Sebenarnya dua-duanya salah. Cuma dia tidak mengakui kesalahannya, Ma. Jadi kayak, ya saya juga minta maaf ya karena kemarin sempat begini. Dia tidak begitu, Ma. Jadi biarin aja. ganjel. Yang penting kita menyadari yang pernah saya lakukan, yang saya omongkan adalah salah. Minta maaf sama dia, jangan diulang. Karena orang kalau sudah kerasukan setan, ogah maafin. Contoh, mama pulang ngajar. Begitu keluar masjid kan bererot tuh, mak biasa bareng. Keluar, serewot. Lewat gang, mesti di gang. Namanya mamah, kan mamah memang begitu. Ramah, orangnya baik. Ya. Baik banget. Salaman sama jamaah yang kelewatin. Yang lain tuh, jamaah mama ikut salaman sama emak ini. Belum sampai 5 langkah, dia nyolek. Mah,
Saking aja sih sama mama salaman sama dia. Padahal sampai kapan gua nggak bakalan lupa. Ya. Tuh. Nah, kok begitu? Jadi munafik dia, tangan bersalaman tapi tidak memaafkan. Oh. Makanya yang utama orang yang minta maaf duluan. Yang minta maaf belakangan dapat pahala, tapi Gideon yang minta maaf duluan. Makanya Ipah jangan berkecil hati. Biasakan kita minta maaf, minta maaf, minta maaf. Siapa tahu hati kita pernah ngegerundel. Iya, iya. Makanya setiap saat kita minta maaf sama mereka, takut ada kesalahan. Biar kita mati bersih, mudah-mudahan nggak punya kesalahan. Karena kalau kita punya kesalahan dengan manusia, walaupun sudah taubat kepada Allah, ngeganjal, sulit untuk masuk surga. Gitu. Iya, iya. Tapi memaafkan, orang yang memaafkan ketika punya kesempatan untuk melakukan balas dendam itu lebih besar. Lebih besar. Contoh, ketika Rasulullah dengan para sahabat pergilah ke Mekah, mau haji, mau umroh pada saat itu, Masya Allah, ditahan di Hudaybiyah. Karena mereka berpendapat Muhammad pasti dibalas dendam. Dulu disakiti, dihina sama kita, ditumpukin dengan tai unta dan seterusnya. Mereka ketakutan. Ditahan di Hudaybiyah. Karena mereka takut dilawan oleh orang Islam yang jumlahnya sudah semakin banyak. Rasul secara manusia, dia kalau kita mungkin udah sakit hati, disiksa, dikejar-kejar, diboikot selama 3 tahun kan di Mekah, lihat dalam sejarah. Kalau kita pengen balas dendam, sekarang nih gue lawan. Tapi begitu membuat perjanjian di antaranya, Rasul memaafkan kesalahan orang. Kalau ada orang Mekah pergi ke Madinah, wajib dikembalikan. Kalau ada orang Madinah pergi ke Mekah, itu tidak boleh dikembalikan. Nah, itu di antaranya. Ya. Artinya Nabi memaafkan kesalahan dia, tidak balas dendam. Bahkan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dikatakan, saya Muhammad, bukan Rasulullah. Nggak apa-apa, yang penting mereka sekarang kalau dari Madinah pergi ke Mekah, udah pinter agama, mengajarkan agama di Mekah. Kalau orang Mekah pengen pergi ke Madinah, belajar agama, dibalikin lagi ke Mekah. Artinya semakin banyak orang yang beragama Islam. Maka kalau kita lihat selintas, seolah-olah kayak orang bodoh, kayak merugikan diri sendiri. Tapi secara hikmah dibalik itu, justru menguntungkan karena dia memaafkan kesalahan orang lain. Jadi jangan jadi orang dendam. Ya. Baik, Mah. Nah, ini ada pertanyaan dari jemaah di Instagram, Mah. Dari ca.ellen99. ca.ellen99. Assalamualaikum, Mama. Waalaikumsalam, Ca. Galau nih, Ma. Apaan? Mah, suami saya susah memaafkan kesalahan istrinya. Bagaimana, Ma? Padahal masalahnya hanya sepele. Artinya suami Anda bukan orang takwa. Anda pun sekarang rangkul suami Anda, belai suami Anda, robah pola kelakuan Anda melayani dia. Saya yakin hati suami Anda lembut. Makanya tunjukkan bahwa kamu adalah salah, minta maaf sama dia. Itu dia setan, masalah kecil jadi gede. Makanya rumah tangga tergantung pemilik rumah tangga, suami dengan istri. Ada masalah kecil jadi gede, ada masalah gede karena mereka bisa mengatasinya jadi kecil. Kenapa? Orang yang bertakwa. Jadilah orang yang bertakwa. Setel nih acara tiap pagi biar suami Anda mendengarkannya. Banyak berdoa sama Allah, berikan hati suami saya dalam ibadah kepadamu. Banyak yang bisa Anda lakukan ketika Anda menyiapkan makanan, minuman, bacakan salawat, bermohon kepada Allah biar suami Anda hatinya dilunakkan oleh Allah. Amin. Nah, memaafkan orang yang telah mengkhianati kita, yang sudah kita berikan kepercayaan, kita sudah memaafkan. Tetapi kita tidak lagi percaya dan tidak lagi mau ada hubungan sama dia. Apakah itu kita termasuk tidak memaafkan, Mah? Ya, kita harus berhati-hati dalam hidup. Udah tahu gue ditipu sekian banyak sama dia, dikasih kepercayaan. Boleh kita nggak dikasih kepercayaan lagi, tapi silaturahim sekedarnya saja. Jangan terlalu lengket, silaturahim jangan diputuskan sama sekali. Tetap kita kenal dengan dia. Kalau misalnya lebaran kita salaman, berkunjung. Tapi untuk bisnis, top. Gue ada pengalaman sama Allah. Oke. Misalkan bukan untuk urusan bisnis, Mah. Ya. Urusan kehidupan dalam rumah tangga. Ya. Misalkan istri dihadati suami, suami dihadati istri. Tapi akhirnya jadi gak percaya lagi tuh sama istri. Wajar. Atau sama suami sebaliknya gitu. Mamah punya gelas atau cangkir. Jatuh belah dua. Dilem pakai lem gelas. Nempel nggak? Nempel. Tapi dilihat begini, sambungannya masih kelihatan. Masih ada retakannya. Ada bekasnya. Wajar. Makanya kalau kita melakukan kesalahan, siap
mental, jangan sakit hati kalau kita tidak disukai oleh orang yang kita sakiti. Wajar. Wajar. Karena resiko ditanggung penumpang. Kayak macam orang misalnya bekas narapidana pulang ke kampungnya. Iya. Dia sholat, Allah paling juga. Siap, tunjukkan gue taubatan nasuha. Iya. Jangan cengeng, Allah gue mau berbuat baik juga susah amat. Kalau Itu diterima salah. masyarakat masalah, ya. Nggak bakal ada di orang benar kalau begitu caranya. Ada perjuangan. Baik. Baik, Mah. Ini kita ada penanya juga nih, Mah, dari video virtual. Silahkan. Virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumiati. Galau nih, Mah. Ada apa Encum? Kalau Ciami Sumiati. Saya perawat gigi. Saya seorang perawat gigi. Oke. Saya mempunyai banyak teman. Nah, pernah suatu saat seorang teman saya menyakiti saya atau menyinggung perasaan saya. Terus tidak lama kemudian dia meminta maaf, Mah, kepada saya. Saya menjawabnya iya. Tapi di dalam hati saya masih sakit, Mah. Masih belum tulus untuk memaafkan. Itu kira-kira saya berdosa tidak ya, Mah? Saya Mohon tidak pencerahannya, menjawab. Mah. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak menjawab dengan kira-kira tapi kepastian. Ketika dia minta maaf, saya maafkan. Hati saya masih gedek. Artinya Anda masih berdosa karena Anda pendendam, saudaranya setan. Allah mengatakan fa'fu wasfahu. Maafkan kesalahan orang, lapangkan dada kalian. Bisa-bisa Allah menyempitkan rezeki Anda. Bisa-bisa Allah menyulitkan kehidupan Anda. Karena ngeganjel di sini Anda pasti sakit karena Anda tidak tulus. Orang yang ada ngeganjel, dendam, kesel kepada orang lain, kepada sesuatu, ini biang penyakit yang sangat luar biasa. Hati-hati Cencum dan semua pemirsa TV One, jauhkan ini. Karena sangat berpengaruh dengan kesehatan daripada fisik kita. Karena semua penyakit medis itu awalnya dari hati. Makanya kalau ada orang ikhlas gini, berobat begini, pasti sembuh, itu udah 50% kesembuhan. Tersugesti ya, Mas? Tersugesti. Kalau Anda masih mengganjal, masih mendendam, Masya Allah, berat itu Anda. Akhirnya ketemu dia, kesal, dia benci. Setan makin beruyak dalam hati Anda. Hati-hati, buang semuanya. Karena saya juga pasti akan melakukan kesalahan kepada orang lain. Kalau saya memaafkan orang lain, kalau saya berbuat salah kepada orang lain insya Allah akan memaafkan salah saya. Dengan membuang kebencian, rasa dendam, sehingga dada menjadi lebih lapang ya, Mas? Ya, nggak sempit gitu, Mas. Kalau sempit kan ada benci, dendam, wah, segala ayat. Ada di sini. Orang seboh. Makanya. Gitu. Makanya tuh. Biasa aja. Kita juga pernah salah kok. Iya benar. Jangan merasa gue paling hebat. Siapa biasa aja kali. Jadi untuk membuat dada lapang, keluarin semua tuh, Mas. Iya, makanya jadi nggak usah pakai jerawatan. Iya benar. Suka nggak suka gue ngomong. Iya, gitu. betul. Jangan disimpan. Benar-benar. Selesaikan saat itu juga ya, Ya. Pak ya. Baik, Mah. Setelah ini kita lanjutin lagi ya, Mah. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Kesini aja rumah Mama Dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkah. Insya Allah berakhir bahagia. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Nah, Ma, ini ada pertanyaan lagi dari jamaah di Instagram. Sok. Dari Eva H. Pak. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam, Pak. Galau nih, Ma. Ada apa, Pak? Mau tanya, Ma. Sok. Bagaimana cara ikhlas benar-benar memaafkan orang yang dulu akibat dulunya pernah menzolimi kita dengan perkataan yang menyakiti hati. Saya pengen berdamai dengan diri saya, tapi suka keingetan dulu, Mah. Takut ada dendam. Terima kasih, Mah, atas jawabannya. Ketika kita terkena musibah, jangan hanya menyalahkan orang lain. Boleh jadi karena kesalahan kita.
Ma asaba bi musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an katsir. Musibah yang menimpa kalian karena kesalahan kalian sendiri, mohon ampun kepada Allah dengan ampunan yang banyak. Kata Anda dia nyakitin saya sampai nyelekit di hati, ngaca. Ngaca bener Bang. Jangan lu tuh gara-gara lo salah. Dulu pernah nggak lu ngomongin orang? Pernah nggak nyakitin orang? Pernah nggak benci sama mertua lo? Pernah nggak sebel sama tetangga? Pernah nggak gaji sopir ditahan? Gaji pembantu ditahan? Pernah nggak di masjid tuh kue udah kasih 1 ambil 2 3 dus? Pernah nggak di pengajian? Beneran, sekarang kudu ngaji jadi tahu. Iya Bang. Udah dipiringin, Pengalaman. gue udah ngelirik deh tuh, pengen kue itu. Begitu gue ngobrol, nengok tinggal piringnya doang. Ya. Baik, Terkejut. itu walaupun halal tapi dibenci oleh Allah. Maaf, itu kan menyakiti orang. Maruk mah. Aturan, makan rame-rame dulu, gitu. Sisanya sok Boleh, dibungkus buah dibagi. Di kita mah di pengajian aja banyak yang begitu. Mau di bawang sakilo nyomot sakieu. Cabe sakilo nyomot sok. Beli lengkeng, beli duku bang, cobain pakai otak nyobain mah hiji. Yang nyorok cok teu eureun-eureun. Haram hak tukang duku. Ayo coba. Bawa bangku sekalian duduk sambil coba gitu. Dan itu Mama nggak bercanda. Parkir nih. Aku pulang siaran. Tuh di Sumonok Cabe. Ada tukang dukuh tuh. Terus mama lagi beli, mobil lebih bagus, pastilah orang lebih kaya, Wes, gua pasti tahu. mobilnya bagus. Nawarnya galakan dia. Mang nyobain ya Mang. La ilaha illallah, dandan keren, mobil keren, nyorok sok teureun-eureun maling. Beneran. Kalau di itu udah jadi seperapat mah ada itu. Bisa itu maling. Apa dia nggak sadar? Nyobain mah hiji. Ini pelajaran buat Anda. Artinya kesalahan kita. Makanya banyak taubat. Kata Allah, wa ya'fu an katsir. Jadi kalau Anda benci dengan orang lain karena disakiti, tidak memaafkan, artinya Anda tidak sadar di siapa Anda. Kapan benernya? Betul. Baik, Jadi keutamaan memaafkan itu bisa jadi pengingat untuk diri sendiri ya Pak. Betul. Tuh gimana rasanya disakiti oleh orang lain, kita jadi bisa sadar, Ya. was-was untuk tidak menyakiti Karena orang lain. boleh jadi kita melukai perasaan orang. Doa daripada orang yang terluka teraniaya melesat seperti pikiran api. Seret. Kayak petasan janwe. Jangan Seret. Wah. Dia berdoa. Dia sebel sama kita. 2 tahun, 3 tahun baru terkena sekarang. iya. Karena Hati-hati. orang teraniaya gitu ya, Mbak. Takutnya jamaah udah pengen nanya, kita nggak kasih kesempatan, ntar kita kena. Iya. Sok. Kan jamaah mau nanya, ada yang sudah bertanya Angga tentang Ece. keutamaan memaafkan. Ya? Silahkan Jadi- Ibu. Jadi nanya Bu. Jadi pakein dulu. Berdiri Ece. Berdiri, Cek. Cek berdiri. Silakan. Nah kita oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangannya boleh lepas saja apa Bu? Lepas saja. Iya gitu boleh. Saya Budiro dari Majelis Ibu Taklim. apa namanya? Ibu Diroh. Giroh. Iya. Semangat Giroh. Giro. Diroh Hadiroh. Mana Nadiro? Hadi- Giroh, bukan Hadi- Giroh. Hadiroh. Hadiro. Hadiro. Hadir. Hadir. Hadiron dah hadirin. Hadirin dan hadirin. Hadirat. Hadir. Ada kakak mah hadirin Bu? Enggak. Enggak, Hadiroh. Sok, Bang Kan Bu hadirin. Hadiroh. Maaf. Iya. Saya mau nanya Mama, bagaimana ya cara kita mau bisa memaafkan orang, sedangkan orang itu sering kali gitu nyakitin diri kita gitu. Berulang kali. Berulang kali. Iya, berulang kali. Terus gimana solusinya gitu ya, Ma? Solusinya. Solusi. Apa selisihnya? Solusinya Apa gitu, Ma. Solusinya, Ma. Selasi apa biji-bijian yang itu. Ya. Supaya menghilangkan rasa dongkol di hati Oke. gitu, Ma. Oh. Ketika kita bergaul dengan tetangga, bergaul dengan teman-teman kerja, sekian lama udah tahu kelakuan lo begini, kelakuan lo begini. Ya. Kalau kita tahu dia tukang nyakitin, dia ngomong jangan diambil hati. Kalau kita ambil hati, tiap dia ngomong nyakitin, capek Nadiro. Gitu. Iya. Jadi jangan dipikirin dia ngomong emang udah biasa begitu. Artinya kalau kita tidak suka, jangan gue kayak dia kelakuannya. Begitu loh. Hadirin dan Hadiro. Biar supaya ibu dongkolnya bermanfaat, disemur biar disemur dongkol. Jengkol. Dengkul. Iya. Makasih Begitu, Mama, Hadiroh. begitu aja pertanyaannya. Ya, jadi kalau kita bergaul, kan kita tahu tabiat ini begini kan beda-beda tiap Iya, orang. Meski lama bergaul pasti tahu ya. Ya, karakter kelakuannya orang. ya udah emang begitu. Jadi jangan kita berharap orang lain berubah,
tapi pola berpikir kita ketika menghadapi orang ini begini, orang ini begini. Mindset kita yang dirubah, bukan merubah mindset orang hese. Hadirin dan hadiroh. Jadi biarkan kita yang menyesuaikan dengan karakter dia ya. Ya. Ya, beresponnya bagaimana? Kita yang maklum. Iya, kita yang maklum deh. Kita yang ngalah Kasih. gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hadiro. Ibu Hadiro, sudah hadir pertanyaannya, jawabannya dalam Sudah hadir. sudah nggak dongkol lagi? Semoga nggak alpa Nanti ya. kalau Bu, ketemu orangnya kira-kira akan dongkol atau bagaimana? Pakai dia, Bu. Nanti kalau ketemu orangnya masih dongkol apa enggak? Ya, mudah-mudahan bisa. Masih mudah-mudahan mah. Insya Allah. Ya, insya Allah. Allah insya pasti mengizinkan. Iya. Oke, hadirin dan hadirat. Ya, oke. Nah, misalkan nih, Bu Hadiro ketemu orangnya nih di jalan nih, di warung lah, di warung, di warung. Ngomong. Iya, Ibu lagi di Ibu. Nih lagi di warung nih, ketemu orangnya Ibu dongkol banget. Mic-nya nih. Bu, mic-nya Bu. Ya, berusaha deh sebisa mungkin. Salah Allah. Kalau Anda sudah mengatakan insya Allah akan saya maafkan, lagi ketemu, Edo ngapain? Kaget dia. Allah, kok tumben Hadiroh nanya habis ngaji di TV One sama Mamah Dede. Ya Allah, pas gitu udah tukang cendol. Duh, mau cendol? Beliin deh cendol bareng 2 bungkus. Nah, tuh Bu beli cendol Bu, nanti Gitu. kalau pulang. Kita maafkan, berbuat baik kepada orang yang sudah dimaafkan. Amin. Oke? Jadi kita pengen tahu bagaimana teorinya Mama dipraktekkan oleh Ibu Hadiro. Ya, insya Allah ya, Bang. Bukan teorinya Mama, gua ngomong Quran Quran, tahu. apa solusinya Mama? Solusinya Mama. Ya, sampaikan tadi. Ali Imran 134. Wal kaziminal ghaid wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsin. Sini. Tapi paling tidak apa yang Mama contohkan tadi bisa dibawa ke rumah. Insya Allah, insya Semoga Allah. bisa Insya Allah, dipraktekkan ya Bu ya. Jadi bukan hanya kita maafkan, Ya. sudah kita maafkan, berbuat baik kepada orang yang sudah dimaafkan, itulah tanda orang takwa. Saya yakin kita semua menjadi orang takwa. Takwa menyebabkan kita masuk surganya Allah. Amin. Ipa yang mau bertanya nih Mah. Sok. Bagaimana jika ada seorang anak dia belum bisa memaafkan kesalahan ibunya karena waktu itu ibunya selingkuh sama menyelingkuhi ayahnya gitu loh Mah, mengkhianati ayahnya. Oke. Emang sekarang berapa? Ya, sok. Masih ada satu segmen lagi. Oh, Segmen lagi Mah. Setelah ini ya Mah ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Nah boleh Mah dijawab pertanyaan Ipeh Tahu tadi. tadi nanya nak. Kalau ada anak nih belum bisa memaafkan ibunya karena ibunya waktu itu selingkuh gitu Mah. Sejahat bagaimanapun orang tua, baik ayah maupun ibu, Anda tetap wajib berbuat baik kepada mereka. Mereka berbuat salah, artinya Anda tahu kelakuan ibu salah. Tapi Anda wajib menyadari apapun yang terjadi, dosa apapun menyebalkan bagaimanapun ibu. Dalam tubuh kita mengalir darah daging ibu. Tetap kita memaafkan, ibu dosa sama Allah, kita nasihatin agar ibu bertaubat dengan taubatan nasuha. Kalau tidak urusan dia, lana amaluna walakum amalukum. Sangat salah kalau Anda benci sampai dendam kepada ibu Anda yang pernah berbuat selingkuh. Artinya Anda mencontoh, saya jangan selingkuh karena ternyata selingkuh itu menyakiti pasangan dan anak dan 2 keluarga. Nah ini ada pertanyaan lagi nih Mah. Sok. Dari Instagram dari Menik399. Nenik. Menik. Menik. Iya. Selamat Assalamualaikum Mah. Waalaikumsalam. Galau nih Mah. Ada apa Menik? Mamah bagaimana cara memaafkan kelakuan orang yang hampir melenyapkan nyawa kita, ditambah menuduh tanpa ada bukti, yang dituduhkan tidak kita lakukan. Oke. Sekali lagi, boleh jadi kesalahan. Kan polisi aja sering salah tangkap. Iya, salah tangkap sering. Tembak, salah tangkap, bukan cerita. Bahkan salah dakwa dipenjarikan. Iya. Boleh jadi dia salah disangkanya kita yang ngomongin, padahal enggak. Makanya kembali ke Al-Hujurat ayat 6. Patabayyanu, tabayun dulu, cek and recheck, benar apa enggak? Makanya Allah mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Mata kanan kiri, telinga kanan kiri, hidung kanan kiri, tangan kanan kiri, kaki kanan kiri, mulut satu di tengah. Makanya Allah sangat tahu bahayanya lidah, bentuknya kecil, tidak bertulang, hati-hati saking
Bahayanya lidah dipagar dengan gigi, dilem dengan bibir. Biar nggak sembarangan ngomong. Terluka dengan pedang mudah diobati. Terluka dengan lidah, kemana obat akan dicari. Baik, Mama, Mas Badu, dan pemirsa yang ada di rumah, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga kita semua termasuk orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah, bisa mengendalikan hawa nafsu dan berlapang dada untuk memaafkan kesalahan orang lain dan berbuat baik kepada orang yang sudah kita maafkan. Agar kalau kita berbuat kesalahan, orang lain juga bisa memaafkan kesalahan kita. Wah, luar biasa. Ya, jamaah kita berdoa bersama-sama. Mari pemirsa, kita angkat tangan yuk. Kita bermunajat kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dini sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Kami sadar, kami Engkau ciptakan, diberikan nafsu, diberikan akal. Kami sadar yang namanya nafsu Engkau bagi menjadi dua. Ada nafsu yang mendorong kepada kejahatan yang didorong oleh setan. Ada nafsu yang mendapatkan rahmat darimu. Namun ya Allah, Engkau pun berikan tahu kepada kami bahwa tanda orang yang bertakwa kepadamu, mengalihkan hawa nafsu, memaafkan kesalahan orang, berbuat baik kepada orang yang sudah kita maafkan. Oleh karena itu pada kesempatan ini ya Allah, kami mohon dari hati yang paling dalam, jadikan kami manusia yang bisa mengendalikan nafsu kami, iman kami agar bisa mengendalikan nafsu kami. Kemudian kami pun bermohon kepadamu ya Allah, agar kalau ada orang lain berbuat salah kepada kami, agar dengan lega kami bisa memaafkan mereka. Kemudian kami pun bermohon kepadamu ya Allah, agar hati kami tidak dendam, tapi ketika sudah memaafkan kesalahan orang, kami bisa berbuat baik kepada orang yang sudah kami maafkan. Ya Allah, senang rasanya kalau ini bisa kami lakukan. Dan tidak ada yang mustahil dalam dirimu ya Allah. Kami mohon perlindungan darimu ya Allah, bimbingan darimu ya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Terima kasih jamaah sudah hadir di rumah Mama Dede. Mama Dede terima kasih untuk ilmunya yang luar biasa atau ilmunya yang luar biasa. Terima kasih Mas Badu. Mas Dalifa. Anda Bawi terima kasih. Sama-sama. Baik jamaah, terima kasih telah menyaksikan rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.